Selanjutnya Syekh menjelaskan tentang sikap berlebihan dalam agama. Makna berlebihan dalam agama itu artinya adalah melampaui batas-batas yang telah ditetapkan di dalam agama Allah ini. Dan beliau mengambil contoh bahwa sikap berlebihan dalam agama ini adalah tidak membuahkan kebaikan, tidak membuahkan maslahat, bahkan akan sebaliknya akan bermudarat dan akan menjadikan keadaan itu buruk. Semisal kalau Anda minum segelas air putih, kemudian ditambahi lagi setelah minum satu gelas, ada yang nambahi lagi satu gelas, kemudian Anda minum, kemudian disuruh nambah lagi gelas yang ketiga atau keempat atau berikutnya, dan ketika sudah merasa tidak sanggup tetap dipaksakan, maka tentunya akan muntah dan keadaannya tidak baik. Dan karena itulah Rasulullah SAW melarang sikap berlebih-lebihan dalam agama, bahkan dalam ibadah. Sehingga ketika Rasulullah SAW mengambil kerikil untuk melempar jamrah, beliau mengatakan, seukuran ini supaya kalian melempar, dengan kerikil seukuran ini supaya kalian melempar jamrah, dan jauhilah oleh kalian sikap berlebih-lebihan dalam agama, karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu binasa atau hancur itu hanyalah karena sikap berlebihan dalam agama. Dan kita insya Allah akan membicarakan tentang macam-macam sikap berlebihan dalam agama ini. Perlu kita ketahui bahwa kita ini berkewajiban untuk mengambil agama ini dari ajaran Rasulullah SAW, yang Rasulullah tidak pernah mengajarkan radikalisme ataupun kekerasan. Karena itu sunnah Rasulullah haruslah yang kita ambil dalam kita mengamalkan agama ini dan memahaminya. Dan tentunya termasuk maksud dari as-sunnah adalah kullu ma udhifa ila Nabi SAW qawlan wa fi'lan wa i'tiqadan wa taqriran wa wasfan khalqiyan kana ukhluqiyan, yakni semua apa yang diambil dari Nabi, baik berupa ucapan maupun perbuatan maupun keyakinan, bahkan keyakinan masalah akidah itu adalah usul sunnah, pokok-pokok sunnah. Jadi sunnah itu tidak hanya jenggot, celana di atas mata kaki bagi laki-laki, atau makan dengan tangan kanan, atau bukan hanya dengan itu, tapi termasuk pokok sunnah yang sangat besar yang menjadi pokok-pokok ajaran sunnah dan ajaran Islam adalah akidah. Sehingga jangan sampai dalam masalah akidah ini kita mengambil dari selain Rasulullah SAW, karena akan hancur. Karena yang tidak mengambil dari jalan beliau berarti menyimpang. Dan hal ini telah difahami oleh para sahabat Rasulullah SAW sebagai generasi pertama Islam dengan baik, dan mereka telah melaksanakan petunjuk Rasulullah SAW dalam beragama ini. Setelah memahaminya dengan baik, mereka melaksanakannya dengan baik pula. Karena itu mereka mendapatkan pujian yang banyak dari Allah Ta'ala dalam kitabnya, dan juga dari Rasulullah SAW sebagai sebaik-baik generasi, dan generasi yang beriman yang sebenarnya, dan juga generasi yang telah diridhai Allah Ta'ala, sebagaimana Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah telah ridha kepada mereka dan mereka telah ridha kepada Allah. Karena itu pula Rasulullah SAW berpesan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, yakni dengan ajaranku dan ajaran yang telah disampaikan oleh para khalifahku, para khalifah yang mendapatkan petunjuk yang hidup setelahku. Para khalifah Islam dengan tokoh Abu Bakar radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, mereka adalah orang-orang yang di atas petunjuk,
dan memberi petunjuk dengan petunjuk yang telah mereka dapatkan dari Rasulullah SAW yang lurus dan bersih dari penyimpangan atau sikap melampaui batas. Dan karena itu, kalau kita ingin memahami Islam dari sumbernya, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, dengan pemahaman yang benar, pemahaman yang tengah-tengah, pemahaman yang tidak ada berlebihan padanya dan tidak pula mengurangi dari porsi yang semestinya, maka kita harus mengambil faham itu dari para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah SAW pun sebagaimana dalam riwayat dari Edward bin Sariyah radhiyallahu anhu berpesan seperti itu, berpegang teguhlah alaikum bisunnati wa sunnatul khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kemudian beliau berpesan addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah itu, yakni ajaranku dan sunnahnya khulafair rasyidin itu dengan geraham kalian, dan jauhilah oleh kalian. Setelah beliau berpesan agar kita berpegang dengan sunnah, dengan ajaran Rasulullah SAW dan khulafair rasyidin, beliau berpesan dan dengan kalimat larangan dan memperingatkan kita dengan kalimat wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jauhilah oleh kalian segala perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam agama, karena setiap ajaran baru yang diadakan dalam agama itu istilahnya adalah bid'ah dalam agama, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Dan ini merupakan wasiat beliau yang sangat penting agar tidak ada perpecahan di kalangan umat Islam, karena di antara biangnya perpecahan umat adalah munculnya ajaran-ajaran baru dalam agama, terutama ajaran yang padanya ada sikap atau mengajarkan sikap radikal atau sikap berlebihan dalam agama. Dan sebagai contoh saja, pertama kali kebid'ahan yang muncul dalam Islam adalah bid'ah khawarij, berupa bid'ah akidah, bid'ah dalam keyakinan, yakni yang bid'ah tersebut berupa keyakinan kafirnya pelaku dosa besar di kalangan kaum muslimin, sehingga kalau ada umat Islam yang menyimpang dari agama atau terjumus pada dosa besar langsung dicap kafir, kemudian kalau tidak tobat dihalalkan darahnya, dan itulah yang menjadi sumber petaka pertama dalam Islam. Kemudian di sana masih ada banyak dalil yang melarang orang membuat ajaran baru dalam agama. Jadi radikalisme itu adalah ajaran, kalau disebut radikalisme itu orang Islam, yang memegang radikalisme itu adalah kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin, berarti dia telah memegang ajaran baru, karena dalam Islam sebenarnya nggak ada radikalisme. Nah, Rasulullah melarang orang membuat ajaran baru dalam agama, sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa warad, barang siapa membuat ajaran baru dalam urusan kami ini, yakni urusan agama ini, yang tidak berasal darinya, maka itu tertolak. Dan karena itu pula sahabat Ibnu Mas'ud termasuk ulama di kalangan sahabat berpesan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum, ittiba'lah, ikutilah apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, dan janganlah kalian membuat ajaran baru dalam agama, karena sungguh kalian telah dicukupi dengan ajaran dari Rasulullah SAW saja. Dan itu sesuai dengan apa yang Allah pesankan juga dalam firman-Nya, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah oleh kalian apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian, yakni berupa Al-Quran dan berupa As-Sunnah, karena As-Sunnah juga datang dari Allah meskipun itu lafadznya dari Nabi. Rasulullah mengatakan ja'ni Jibril bis sunnah kama ja'ni bil Quran, Jibril datang kepadaku membawa ajaran As-Sunnah sebagaimana ia datang kepadaku membawa Al-Quran. Dan janganlah kalian mengikuti selain Allah berupa kekasih-kekasih, yakni orang yang kalian cintai selain Allah, yakni siapapun orangnya, walau kita cintai, walau kita kagumi, kalau dia mengajarkan ajaran
yang tidak sesuai dengan apa yang Allah turunkan, janganlah kalian ikuti. Ini maksud dari pesan Allah Ta'ala ini. Dan Nabi SAW ketika diusir dari Makkah, kemudian hijrah ke Madinah, padahal Makkah adalah negeri yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, maka beliau pun tidak melakukan sikap yang menunjukkan radikalisme atau berlebihan. Beliau pun keluar hijrah, kemudian sampai di Madinah beliau bangun masjid Quba, kemudian Masjid Nabawi, kemudian beliau mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar, kemudian mendidik manusia di atas tauhid dan menyatukan manusia kaum muslimin di atas tauhid, dan terus berdakwah mengajak manusia yang belum bertauhid kepada tauhid. Dan Rasulullah memerintahkan mereka untuk menegakkan ajaran Islam, hukum-hukum Islam, aturan-aturan Islam pada diri setiap muslim. Maka para sahabat pun, kaum muslimin di awal zaman itu pun menegakkan Islam di rumah-rumah mereka setelah pada diri mereka masing-masing, sehingga Allah pun akhirnya menyempurnakan dengan menghadiahkan kepada mereka daulah Islam di negeri mereka dan memberikan kemenangan-kemenangan dan akhirnya memberikan kejayaan kepada mereka. Karena itu pesan para ulama, aqimu daulatal Islam fi qulubikum au fi buyutikum tuqam lakum fi ardikum, tegakkanlah oleh kalian daulah Islam di hati-hati kalian, di rumah-rumah kalian, maka Allah akan, atau niscaya akan ditegakkan di bumi kalian, tanpa dengan cara paksa, bukan dengan cara radikal. Kalau ingin Islam itu ditegakkan, dilaksanakan di bumi Allah ini, jadi bukan dengan cara pemberontakan, bukan dengan cara demo, bukan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat, akan tapi dengan dakwah, dengan tarbiyah, dengan pendidikan dan sebagainya, difahamkan kepada Islam, kemudian diajak untuk melaksanakan semua ajaran Islam ini semaksimal mungkin, semaksimal kemampuan pada diri setiap muslim, pada keluarga, pada skop yang paling dimampui, yang kecil sekalipun. Maka nanti Allah Ta'ala akan memberi kemenangan dengan cara menyempurnakan tegaknya agama Allah ini di bumi Allah, tanpa ada masalah, tanpa ada pertumpahan darah, tanpa ada kerunyaman keadaan atau kekacauan keadaan. Dan kepada orang-orang yang telah melampaui batas dalam agama, beliau menyampaikan bahwa bicara itu mudah, berfatwa itu juga mudah, menuduh sebagai ahlu bid'ah itu juga mudah, menghukumi kafir orang lain itu kalimat yang mudah diungkapkan, diucapkan. Tetapi perkaranya adalah sangat sulit, perkaranya adalah berat, pertanggungjawabannya di sisi Allah adalah sangat berat, di mana tidak boleh seorang muslim gampang-gampang mengeluarkan kata-kata yang seperti itu. Kita bukanlah orang yang berhak menvonis kafir, kita orang yang belum kategori alim. Para ulama lah yang berhak untuk menvonis, karena mereka lah orang yang paling sempurna dalam kemampuan menegakkan hujah dan menghilangkan syubhat. Itu adalah hal yang termasuk sikap yang berlebihan ketika seorang gampang-gampang menghukumi atau menvonis padahal dia adalah bukan orang ahlinya atau orang yang punya hak dalam hal tersebut. Nah, بعدما عرفنا هذه التعريفات وهذا البيان، ما هو أنواع الغلو؟ الغلو نوعان: غلو اعتقادي يكون في جانب العقيدة، ومنه أو أمثلته كالآتي: كغلو النصارى في عيسى بن مريم، وغلو الرافضة الشيعة في الأئمة، وغلو الصوفية في الأولياء والصالحين، أنهم جعلوهم
هم الذين ينفعوا ويضروا أو ينفعونهم ويضرونهم، رغم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في القرآن قال تعالى: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فما بال هؤلاء؟ فكيف بالأولياء؟ ثم غلو الخوارج في تكفير أهل الإسلام بالكبيرة وبالذنب، هذا غلو كبير. النصارى غلوا في عيسى، الصوفية غلوا في اليهود والنصارى، غلوا في الأولياء والصالحين. الخوارج عندهم غلو في التكفير والتبديع والتفسيق، غلو زيادة. ثم بالنسبة للرافضة عندهم غلو في الأئمة، يعني رفعوا من شأنهم وجعلوهم في مرتبة عالية جدا، وهذا خطأ. والذي يهمنا هنا هو غلو الخوارج. والخوارج لكي نفهم هذه الكلمة هي مأخوذة من الخروج، ومفهومها هو الخروج عن الحاكم. والخوارج هؤلاء ظهروا منذ بداية الإسلام، وأول خارجي خرج على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واسمه ذو الخويصرة التميمي من تميم. هو أول خارج في الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يوزع الغنائم وينظر في حال الناس، من استحق هذه الغنائم يعطيه، والذي لا يستحق لا يعطيه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الرجل ذو الخويصرة التميمي، وقال له: اعدل فإنك لم تعدل يا محمد. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم برأفته أنه وجه الكلام لهذا الرجل: ومن يعدل؟ إذا كنت أنا لا أعدل، أنا النبي المرسل لا أعدل، ومن يعدل غيري؟ إذن هذا هو أول خارجي في الإسلام. ثم انتشرت دعوة هؤلاء، إن سميناها دعوة فهي دعوة باطلة بلا شك. فحصل غلو كبير، وبدأ هؤلاء الخوارج يظهرون في الوجود، فقتلوا عثمان وقتلوا كذلك علي بن أبي طالب، وانتشرت سمومهم، والله المستعان. إذن هذا النوع الأول وهو الغلو الاعتقادي. النوع الثاني وهو الغلو العملي. وفي بداية حديثنا شرحت لكم الغلو اللغوي، يعني مفهومه اللغوي. الغلو العملي وهو المتعلق بالأمور العملية التفصيلية من الأقوال والأفعال بما لا يترتب عليه اعتقاد، مثل رمي الجمار بالحصى الكبيرة. يعني واحد لا يعجبه الحصى الصغيرة في الحج، فيقول: لا، أنا أخذ حصى كبيرة وأرميها على الشيطان. إذن هذا غلو، أن تأخذ الحصى الصغيرة التي أمرك بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال في الحديث: خذوا عني مناسككم.
ثم الزيادة في العبادات، هذا نسميه غلو عملي، كالوصال في الصوم، أنه يصوم دائما لا يفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه هؤلاء 3 رهط فقال أولهم أصوم ولا أفطر، والثاني قال لا أتزوج النساء، والثالث ماذا قال يا أستاذ؟ نسيت. لا، أصوم وأفطر وأصلي ولا أنام، لا أنام، أصلي دائما، ولا أتزوج النساء، أجلس عازب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟ قال أوالله إني أصوم وأفطر وأتزوج النساء وأصلي وأنا، فمن رغب عن سنتي فليس مني. سبحان الله، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا. إذن هذا نسميه غلو، الذي يقول أنا أصوم دائما لا أفطر أبدا، هذا نسميه غلو. الذي يقول أنا لا أتزوج، يعني التبتل بعدم الزواج، فهذا نسميه غلو أيضا. الذي يقول أنا أصلي دائما لا أنام الليل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي ليله أو بالأحرى الثلث الأخير من الليل ويقوم الليل. فالغلو أنك بعدما تصلي العشاء وأنت تصلي للفجر ولا تنام. إذن هذا هو الغلو العملي، ويكون في العبادات، تفضل يا أستاذ. Selanjutnya Syekh menyampaikan macam-macam ghulu, yakni macam-macam sikap berlebihan dalam agama. Macam-macamnya ada 2. Yang pertama adalah ghulu i'tiqadi, sikap berlebihan dalam agama secara keyakinan, yakni dalam bab akidah, di bab keyakinan. Contohnya adalah orang-orang Nasara, mereka punya keyakinan yang melampaui batas, yang berlebihan terhadap Nabi Isa alaihissalam, hingga mendudukkan Nabi Isa sebagai hamba Allah dan utusannya itu menjadi Tuhan atau disifati dengan sifat ketuhanan, bahkan juga sesembahan. Dan ini adalah berlebihan dalam agama. Kemudian contoh lain adalah sikap atau hulunya orang-orang Rafidhah, yakni orang-orang Syiah. Mereka berlebihan dalam mensikapi atau dalam keyakinan, berlebihan dalam meyakini para imam mereka yang 12, di mana mereka meyakini bahwa para imam mereka dimulai dari Imam Ali bin Abi Thalib, kemudian Al-Hasan, kemudian Al-Husain, kemudian keturunan Husain, itu sebagai orang-orang yang maksum, terjaga dari kesalahan, dan mereka itu bahkan mengetahui hal gaib, mengetahui apa yang belum terjadi, bahkan mengetahui ajal mereka dan di mana mereka akan mati dan sebagainya. Maka ini adalah berlebihan. Kemudian contoh lagi adalah sikap berlebihannya dalam keyakinan sebagian orang-orang sufi, dalam keyakinan mereka terhadap para wali dan orang-orang saleh, hingga menjadikan mereka itu seakan-akan lebih tinggi daripada para nabi. Bahkan karomah-karomah yang disematkan dalam kisah-kisah yang dibuat untuk para wali itu semuanya adalah jauh lebih hebat daripada mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi. Dan bahkan diyakini para wali itu juga memiliki yakni hak kepengaturan titah di sebagian wilayah di alam raya, dan itu sudah berlebihan melampaui batas dalam akidah. Kemudian contoh lain adalah Khawarij, akidah Khawarij.
Ini termasuk berlebihan dalam agama. Mereka berlebihan dalam hal menvonis kafir atau keyakinan mereka terhadap orang-orang Islam yang melakukan dosa besar, di mana mereka menghukumi kafirnya mereka dan halalnya darah mereka. Kemudian terkait dengan Khawarij, ini beliau lebih menjelaskan lagi bahwasanya orang-orang Khawarij ini sangat gampang dalam menvonis kafir orang-orang yang dipandang telah menyimpang dari agama Allah atau tidak melaksanakan hukum Allah, baik hukum pribadi maupun hukum peradilan, sehingga para penguasa atau para pemerintah atau para hakim itu pun tidak luput dari sorotan mereka, sehingga begitu mereka melihat pada diri mereka ada kekurangan atau ketidaksempurnaan dalam menerapkan hukum Allah, maka langsung dicap kafir, dan itu termasuk sumber radikalisme di dalam sikap terhadap pemerintah atau terhadap negeri kaum muslimin. Dan benihnya Khawarij itu sebenarnya adalah seorang yang namanya Dzul Khuwaisirah At-Tamimi, dan kisahnya adalah ketika Rasulullah SAW membagi rampasan perang Hunain, di mana beliau memberi orang-orang yang akan kembali ke Makkah dengan pemberian yang sangat banyak, namun beliau tidak memberi sedikit pun kepada orang-orang Ansar dan juga orang Muhajirin yang akan kembali ke Madinah, padahal mereka semua juga ikut perang. Maka Dzul Khuwaisirah pun menuduh Rasulullah SAW tidak adil dengan mengatakan, ya Muhammad i'til fa innaka lam ta'dil wallahi ma urida bihadil qismah wajhullah. Hai Muhammad, berbuat adillah kamu, sesungguhnya kamu belum berbuat adil, demi Allah ini sungguh merupakan pembagian yang tidak ikhlas, tidak diharapkan dengannya wajah Allah. Maka Rasulullah pun dengan lembutnya mengatakan, meskipun dengan nada ingkar dan wajah yang marah atau tidak ridha, beliau mengatakan, demi Allah, kalau aku dibilang tidak adil, siapa yang bisa berbuat adil? Kalau aku saja dibilang tidak adil, terus siapa yang berbuat adil? Saat itu Umar mengatakan, ya Rasulullah, da'ni adribu unuqah, ya Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal leher orang itu. Maka Rasulullah pun mengatakan, jangan. Sesungguhnya dari orang semisal ini nanti akan muncul banyak kaum yang mereka itu yakhruju min dihada aqwamun tahqiruna salatakum as-salatum wa qira'atakum inda qira'atihim, yakni kalian nanti akan menganggap remeh salat kalian jika membandingkannya dengan salat mereka, dan menganggap remeh puasa kalian jika membandingkannya dengan puasa mereka. Mereka itu membaca Al-Quran tapi tidak sampai Quran itu melewati tenggorokan mereka, dan mereka itu yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Mereka nanti akan keluar dari Islam, keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Dan itulah kisahnya Khawarij, sehingga Dzul Khuwaisirah adalah orang pertama kali yang membawa paham Khawarij di dalam Islam, dan sikapnya sedemikian rupa kepada Rasulullah, sikap yang betul-betul radikal. Akhirnya Khawarij pun mendapatkan pengikut, dan terbukti apa yang dikatakan Nabi, akhirnya banyak pengikut sepeninggal Rasulullah, bahkan sepeninggal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya mereka itu jumlahnya ribuan, dan akhirnya mereka pun menganggap kafir sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sebagai pemegang kekuasaan kaum muslimin yang ketiga. Akhirnya mereka menganggap menurunkan Utsman atau membunuhnya adalah bagian dari jihad dan bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar, dan mereka pun akhirnya menggalang orang sekitar 6.000 di musim haji. Mereka setelah mengepung rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Khalifah Utsman, akhirnya mereka pun mengepung lebih dari 20 hari, kemudian masuk dan membunuh Khalifah Utsman. Kemudian di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun demikian, mereka memandang sahabat Ali
telah meninggalkan hukum Allah atau sebagian hukum Allah dan Rasulnya dan menuju kepada hukum manusia, dan akhirnya dicap kafir juga, dan akhirnya mereka orang-orang Khawarij melakukan tindakan radikal, bahkan tindakan yang sangat revolusioner, yakni membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan itu menunjukkan kalau sahabat Utsman dan Ali saja termasuk orang terbaik nomor 3 dan keempat dalam Islam setelah nabinya, itu aja divonis kafir dan dihalalkan darahnya, terus bagaimana lagi dengan pemerintahan kaum muslimin setelahnya? Tentu tidak ada yang dianggap muslim oleh mereka, karena jelas tidak bisa sesempurna atau sebaik mereka dalam melaksanakan hukum Allah atau agama Allah. Ini adalah contoh hulu dalam masalah i'tiqad, keyakinan atau akidah, dan yang kedua adalah hulu sikap berlebihan dalam amal. Contohnya adalah dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis disebutkan ada 3 orang yang datang ke rumah salah satu istri Nabi SAW untuk bertanya bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW. Maka istri Nabi itu pun menghabarkan kepada mereka tentang ibadah Nabi. Maka seakan-akan mereka menganggap ibadah Nabi itu terlalu sedikit, tapi mereka mengatakan kalau Nabi sih pantas amalnya hanya begitu, karena beliau adalah orang yang telah diampuni dosanya apa yang telah berlalu dan apa yang akan datang. Tapi kita bagaimana? Ya sudah, kalau begitu saya, kata salah seorang dari mereka, asumu wa uftir. Kalau begitu aku akan puasa setiap hari, tidak buka, tidak diselingi, tidak puasa. Yang satunya bilang, kalau begitu, kalau saya insya Allah la atazawwajun nisa abada, aku tidak akan menikah dengan wanita selamanya, aku akan zuhud di dunia ini, tidak nikah. Dan yang ketiga mengatakan usallil lail wala arqud abada, kalau begitu, kalau saya akan sholat malam semalam suntuk setiap hari, aku tidak akan tidur malam selamanya. Maka Rasulullah SAW pun keluar dari rumahnya dan mengatakan, kalian yang telah mengatakan demikian dan demikian, wallahi inni la ahsyakum lillah wa atqakum lah, walakinni asumu wa uftir wa tazawwajun nisa wa usalli wa anam wa tazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ketahuilah sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dibandingkan kalian, dan aku adalah orang yang paling takwa kepada Allah di kalangan kalian. Namun aku puasa tapi juga tidak puasa, aku sholat malam tapi juga tidur malam, dan aku juga menikahi wanita. Maka barang siapa yang tidak senang dengan ajaranku, tidak senang dengan sunnahku, maka bukan termasuk umatku, bukan termasuk umatku. Ini adalah tentang macam hulu, dan waktu saya kembalikan kepada Syekh. Bapak Haji John Henry SH.MH, sebelumnya kami bacakan sekilas tentang biografi beliau, yang beliau lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 22 Februari 1959. Untuk disiplin ilmunya, beliau mengambil S1 di bidang hukum pada Universitas Tanjung Pura, Kalimantan Barat, dan mengambil S2 pada universitas yang sama selesai tahun 2004. Adapun akademi kepolisian beliau menyelesaikan pada tahun 1981, dan riwayat penugasan serta jabatan beliau semenjak tahun 1986 begitu banyak untuk disebutkan, dan yang terakhir pada awal tahun 2012 sampai sekarang beliau menjabat sebagai Kepala Bagian Penyuluhan Hukum, Divisi Hukum, Mabes Polri, yang bertugas di bidang penyelenggaraan penyuluhan hukum pada lingkungan Polri dan masyarakat.
Untuk selanjutnya kepada beliau kami persilahkan untuk menyampaikan materi yang terkait dengan tema pada kesempatan hari ini. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusolli wa nusollimu ala rasul karim, hamidan wa muslian wa musliman. Allah tahikmataka wa ansurmataka wa zakirni manasitu ya dzal ikram. Ronal bi robban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabi. La ilaha illallah muhammadar rasulullah. Amma ba'du. Hadirin rahmati Allah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu dalam acara yang sangat strategis ini, yang saya diminta untuk menyampaikan tema tentang radikalisme. Saya akan bacakan dulu definisi radikalisme itu secara akademis. Adalah satu paham yang dibuat-buat, paham yang dibuat-buat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau perubahan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Nah, itu dulu Pak yang perlu kita pahami tentang definisinya gitu. Nanti baru saya jelaskan bagaimana dengan kita negara kesatuan Republik Indonesia yang disampaikan oleh Pak Dandim tadi, yang berideologi bangsa yaitu Pancasila dan landasan konstitusionalnya Undang-Undang Dasar 45. Pancasila yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita ini semua punya agama, punya Tuhan. Ya, kalau tidak punya agama, tidak punya Tuhan, tidak boleh berdomisili di NKRI ini. Ya Pak Dandim ya. Kemudian saya kenalkan nama saya seperti nama orang barat, John Henry. Tapi kalau nama baiatnya itu, nama baiat karkunnya itu, nama baiat tabliknya itu Junaid Al-Baghdadi. Tapi saya bilang ada kepanjangannya nama saya itu John, Pak Dandim John. Jadi orang harus nerimo. Jadi kombes nerimo. Besok pindah kemana nerimo, bahkan dicabut pun nyawa juga harus nerimo gitu. Begitu iman itu begitu. Kemudian Henry itu kepanjangannya hari esok nanti dapat ridho ilahi, amin. Jadi John Henry itu jadi orang harus nerimo, Pak Dandim jadi TNI nerimo Pak, Bapak jadi bupati nerimo. Ya, kita sudah diciptakan oleh Allah berbeda-beda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa supaya saling kenal. Tapi yang mulia di sisi Allah adalah bertakwa. Nah, itu. Subhanallah. Saya memang pekerjaannya Pak sosialisasi hukum. Pertama saya cerita hukum-hukum dunia. Tapi kayaknya hukum dunia ini bisa konflik kita. Tapi sudah saya bawa dalilnya itu 2 pusaka Rasulullah, nggak ada yang komplain. Nggak ada yang konflik Pak Bupati, nggak ada yang konflik Pak Kapolres, karena saya juga sudah berusaha mengambil referensinya itu 2 pusaka Rasulullah, Al-Quran dengan sunnahnya, nggak ada yang ribut. Jadi saya sudah keliling Indonesia, yang dibahas ya ini terus mengenai iman yang sempurna kepada Allah. Kita datang ke sini Pak menyempurnakan iman, menyempurnakan yakin, menyempurnakan takwa kepada Allah dengan 2 pusaka Rasulullah. Nah, itu. Jadi tadi sudah jelas definisinya radikalisme itu. Kalau kita tidak cegah Pak, tidak antisipasi secara dini, hati-hati. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Teroris disingkat dengan BNPT, sudah ada sekitar 30 daerah lebih yang sudah terbina oleh isu-isu tadi itu, bahkan sudah ikut luar negeri. Nah, tolong kita jaga ini ya, kita jaga iman kita. Untuk menjaga iman itu nggak susah Pak, nggak perlu dibayar.
Ya, jaga iman tuh inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu aja menjaga iman. Gak susah-susah Pak. Tapi sholatnya gimana yang khusyuk? Nah, tadi saya diceramain sama tuan guru kita ini jauh-jauh dari tanah Arab ke sini untuk berdakwah, mengajari kita baca Al-Quran. Sempurnakan baca Al-Quran itu. Rukun iman, beriman kepada Allah, beriman kepada kitab Nabi dan Rasul. Kitab itu Al-Quran. Rukun Islam, ya, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Subhanallah. Benarkan keyakinan itu. Saya bersyukur di sini ya. Saya baru pulang dari Banda Aceh. Sama ini dengan Aceh. Aceh itu Serambi Mekah. Banyak yang pul sunnah, saya lihat pul sunnah. Pul sunnah insya Allah pul jannah. Saya juga baru belajar menyempurnakan sunnah. Ini sunnah nih, tutup kepala. Kalau saya buka nih Pak Dandim, tutup kepala saya ini saya buka nih, paling hormat, selamat siang komandan, selamat sore komandan. Tapi kalau begini, assalamualaikum komandan. Mana yang mulia kalimat assalamualaikum daripada selamat pagi? Maka saya pakai ini. Allahu Akbar, ini sunnah. Sorban juga sunnah. Sorban juga sunnah. Nah, satu ketika Rasulullah kehilangan sahabat. Di yaumil mahsyar itu kehilangan sahabat Rasulullah. Ternyata tadi dicari-cari lagi di mizan Pak, lagi ditimbang. Kita ini baru 3 alam, 3 masa. Alam roh, alam rahim, alam dunia yang senda gurau belaka. Setelah ini alam kubur, nanti alam bangkit. Alam mahsyar sejengkal matahari. Alam mizan ditimbang, sahabat lagi ditimbang. Ternyata timbangannya berat ke kiri timbangannya. Dilihat Rasulullah, kalau berat ke kiri, alamatlah yang nanti disirat jatuh ke neraka jahanam. Bagaimana kasih sayang Rasulullah kepada sahabat tadi, kepada kita juga. Akhirnya supaya berat ke kanan, diambilnya cincinnya, diletakkan ke timbang itu, ke mizan itu. Masih berat ke kiri Bapak hadirin sekalian. Kemudian diambilnya sorbannya, diletakkan ke mizan itu. Masih juga berat ke kiri. Terakhir diambilnya tongkatnya diambilnya, diletakkan ke mizan itu. Baru berat ke kanan. Tersenyumlah Rasulullah, selamatlah sahabat di Shiratal Mustaqim. Jadi kesimpulannya Rasulullah itu pakai cincin, pakai sorban, pakai tongkat. Nah ini sekarang bangsa Indonesia Pak Dandim, Pak Bupati, lagi hangat-hangatnya batu cincin. Jadi cincin itu sunnah, tapi hati-hati kata Nabi ya. Syirik dengan iman dan takwa kepada Allah itu ibarat semut hitam berjalan di topi hitam di tengah malam. Nah ini sekarang banyak yang pakai cincin, tapak jala, delima, apalagi namanya itu. Pokoknya itulah. Jangan karena cincin. Wah, saya karena cincin ini berwibawa. Salah. Syirik itu. Saya kena cincin banyak dapat rezeki. Salah Pak. Oke, cincinnya mahal sampai 100.000, 200.000. Mungkin ngambilnya ke Thailand, ke Banda Aceh, itu memang mahal. Tapi bukan kena cincin. Jadi itulah tongkat, sorban dan cincin itu sunnah ya. Makanya saya juga pakai sorban. Saya kalau di Jakarta pakai tongkat Pak. Kita Indonesia ini merdeka Pak, karena Jenderal Sudirman itu mengamalkan sunnah. Dia pakai tongkat, pakai baju koko, pakai topi dia. Strategi jihad Jenderal Sudirman itu serangan fajar. Subuh itu ceramah. Ini dicampaikan kalimat tauhid. Merdeka atau mati, Allahu Akbar. Jadi kalau kita mengamalkan sunnah itu ada pertolongan Allah. Nah ini 3 hal sunnah. Terus ini sunnah juga mengenai jenggot ya. Kita aurat laki-laki itu di atas mata kaki, di bawah lutut. Itu yang dibilang-bilang celana jingkrak-jingkrak itu sunnah itu. Coba kalau celananya sampai di bawah mata kaki menyapu lantai, kena najis, nggak sah sholatnya.
Kapolri sekarang yang baru dilantik, orang Jawa Timur, kampung kita itu dari Jember. Dia bilang itu bukan jenggot dengan apa itu bukan teroris. Ya udah paham tuh Pak Kapolri itu. Saya pernah ke Masjid Aqsa dengan amir saya, rombongan saya. Begitu amir itu datang kepada dalil Aqsa itu, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Langsung dipegangnya apa Pak? Jenggot itu, jenggot yang tukang jaga masjid tuh. Sambil diucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, sampai begini kepalanya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak marah dia. Saya tanya, Pak, kenapa dia enggak marah? Saya itu dipegang jenggotnya sampai ditarik-tarik begitu. Dia senang karena dia mengamalkan sunnah. Jadi sunnah ini jenggot ini 24 jam. Nah, nanti kalau wafat jangan dicukur. Nanti di liang lahat itu dilihat oleh malaikat Munkar dan Nakir itu. Ini umat Nabi Muhammad, insya Allah bebas dari azab kubur. Terus tanya, kenapa Pak John gak pakai jenggot? Nah itu tadi malam udah berdebat kami. Pak John ngomong jenggot, tapi Pak John gak pakai jenggot. Saya bilang, saya daripada gonjang ganjing, nanti pensiun saya pasang jenggot. Ya Pak, dari Polres kan kita nggak boleh kan pakai jenggot kan? Ini peraturan dunianya ini, peraturan Allah pakai jenggot. Tapi hati saya sudah berjenggot. Wallahu yuhibbul muhsinin, wallahu yuhibbul muhsinin. Apa yang saya niatkan, apa di hati saya Allah tahu. Allah kan lihat hatinya, bukan lihat jenggotnya. Tapi ya kalau bisa pakai jenggot, ya lebih hebat lagi. Tapi anggota saya Pak Dandim, yang intelijen, yang reserse itu, kamu pakai jenggot, karena kamu boleh pakai yang preman. Itu. Allah kan lihat hati kita. Insya Allah ya. Jadi itu masalah jenggot. Ini sunnah. Banyak kisah bahwa Rasulullah itu menangis, menerima firman Allah 30 juz. Dan menyampaikan doa kepada Allah untuk kita umat akhir zaman ini supaya tetap tawakal kepada Allah. Air matanya membasahi jenggotnya. Itu Pak, satu sunnah kita amalkan lebih baik daripada bumi sisa alam rahmatan alamin. Satu sunnah, apalagi full sunnah seperti beliau ini, bajunya koko, jenggotnya tebal. Satu ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, itu kaum Yahudi juga pelihara jenggot katanya. Apa kata Rasulullah? Kau rapikan kumismu, kau pelihara jenggotmu. Nah, jadi itu, jangan kayak Konghucu tuh, kumis panjang, jenggot panjang. Nah, itu Konghucu itu, bukan sunnah itu. Saya lihat banyak yang tersinggung nih Pak Danamil, Pak Kapolres tersinggung. Berarti orang yang tersinggung itu berarti ada iman pada dirinya, bergetar hatinya. Tapi jangan dipaksakan saya 2 tahun lagi pensiun, insya Allah saya pelihara jenggot. Karena mati dalam mengamalkan sunnah, dakhalal jannah. Waspada matanna syi'isuhum, manusia mati karena kebiasaannya. Mari biasakan menghidupkan sunnah, mengamalkan sunnah, adab-adab sunnah. Mustahil orang yang tidak mengamalkan sunnah mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di saat malaikat maut datang. Orang yang biasa korupsi, biasa maksiat, matinya dalam keadaan maksiat, abadi dalam neraka sana. Tapi kalau mampu ingat Allah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah di saat malaikat Israel datang, amanlah di dunia, di alam kubur, alam bangkit, alam mahsyar, alam mizan, alam sirat, alam jannah bersama Rasulullah, bersama para sahabat, bersama orang-orang soleh. Jadi jangan diributkan lagi. Kalau ada yang belum paham, jangan salahkan yang belum paham itu. Ya, datangi, jauhlah nusrah, jelaskan. Ini sunnah ini.
Ya bukan teroris ini, tapi kita kalah iklan. Begitu dia bilang teroris, udah diam-diam aja, nggak usah. Datangi dia, nusroh dia, kunjungi dia. Itu kota Madinah itu, kalau dikasihlah telapak kaki Rasulullah itu ke rumah-rumah para kaum di sana, itu kalau dikasih cat merah-merah semua. Kita terus terang aja, pimpinan pesantren, kalau dalam umumi udah jos semua kita. Ini umumi nih, ceramah, tausiah, umum. Ramai yang datang, subhanallah. Yang nggak datang itu kita datangi menjelang azan, datang Pak, ayo kita ke masjid. Nah, situ kita dialog, kita perlu dialog. Saya udah berdialog dengan ABB, Abu Bakar Ba'asyir. Saya berdialog dengan teroris-teroris itu. Saya berdialog dengan korupsi itu. Saya berdialog dengan orang narkoba itu. Karena saya selama ini, sudah saya ceritakan tadi, saya nggak pernah makmur ceramahnya. Nggak rame seperti ini. Ini rame ini. Biasanya saya itu ke penjara, tentara dan polisi nakal, yang bandel-bandel itu jadi nggak disyuting di TV, nggak dibayar juga gitu. Nah ini, jadi dakwah Rasulullah begitu. Tadi saya ditanya, Bapak niat kesini apa? Dakwah. Semua amalan tergantung niatnya. Agama ini juga tersebar seluruh dunia karena dakwah. Dakwah sambil dagang, bukan dagang sambil dakwah. Salah itu niat itu. Kalau dakwah sambil dagang itu malaikat sama-sama orang yang berdagang itu. Tapi kalau sebaliknya dagang sambil dakwah, nah mulailah tuh timbangan dipalsukan. Ini mulailah itu. Innamal a'malu binniyat. Ya rahasia kita dengan Allah 3. Pertama niat. Yang kedua jujur. Yang ketiga ikhlas. 3 rahasia itu dengan Allah. Bahkan niat kita itu malaikat nggak tahu. Tapi setelah kita laksanakan dengan ikhlas, Allah panggil tuh malaikat, catat tuh amalan John Henry itu ikhlas, ku terima karena dia bekerja beribadah karena aku, bukan karena makhluk, bukan karena tahta, harta, wanita, makhluk semua itu. Nah ini makanya kita betulkan niat. Subhanallah. Nah jadi sekarang ini tadi apa yang disampaikan oleh pimpinan pondok pesantren. Saya baru terima telepon seminggu yang lalu di Banyuwangi. Berapa jauh Banyuwangi dari sini Pak Kapolres? Jauh? Berapa jauh itu? Telepon salah satu pondok pesantren, santrinya lari. Ini saya nggak ngarang, dosa saya kalau ngarang-ngarang. Karena diisukan seperti tadi itu Pak, diisukan. Nah, saya tunjuk saya ketemu sama Kapolres, ketemu sama MUI, ketemu sama Departemen Agama, ketemu pimpinan setempat. Jelaskan mana kitab-kitab kita, mana program kita. Tadi kan jelas programnya itu. Lihat tuh, berapa santri yang bisa habis seperti itu. Subhanallah. Nah, jelaskan dan telepon saya. Ya. Saya beritahu Pak Kapolresnya bahwa ini bukan pesantren yang ada isu ISIS dan teroris. Nah, itulah model sekarang ini. Tapi hati-hati kita, enggak usah takut. Ya. Kita kuat kalau bersama Allah. Makanya semuanya karena Allah, demi Allah. Semuanya ini bisa terjadi. Innama amruhu idza arada sa'ayakun kun fayakun. Fa subhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Karena Allah. Di hatinya ada Allah. Saya bersyukur nih. Mudah-mudahan ada yang sama. Yang belum sama nanti ikut. Saya jemaah tablik. Jemaah Temboro. Saya didatangi oleh jemaah-jemaah itu. Pak, ayo kita ke masjid. Saya sangka tadi apa ini? Saya anggap pertama agak-agak aneh gitu. Rupanya amalan mereka itu, yang ini ada dalam tulisan saya, nanti saya titip Pak dan Ramil, Pak Kapolres, Pak Bupati. Ya, kenapa kita mempelajari ya hikayat para sahabat?
Kita nggak bertemu dengan Nabi, tapi para sahabat bertemu dengan Nabi. Apa yang mereka dapat? Pertama, di hati hanya ada Allah, di hati hanya ada Allah. Yang kedua, sholat mereka khusyuk, sholatnya khusyuk. Yang ketiga, mereka zikir pagi petang. Yang keempat, mereka itu ada kasih sayang, ikram, khidmat. Ini disiapin makanan nih, khidmat. Yang kelima, dia luruskan dan dia betulkan niatnya. Yang keenam, mereka dakwah dan tablik. Itu, ya. Saya itu tadi udah diajarin, sampaikan walaupun satu ayat. Jadi nggak mesti harus SHI dulu, sarjana hukum Islam dulu. Satu ayat sampaikan, tapi maknai, katanya, maknai, pahami, mengerti, amalkan. Nah itu udah diajari tadi, ya. Hadirin sekalian, nah, saya ini polisi, ingin jadi polisi Allah. Ya ciri-cirinya itu mengamalkan 6 sifat itu. Nah, hati-hati kata Rasulullah, dulu zaman jahiliyah itu yang hak itu dianggap aneh, tapi nanti di akhir zaman juga begitu. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Ini yang hak, ini yang batil. Nah, jadi yang hak itu pakai jenggot itu hak. Nah, makanya dianggap itu aneh. Udah Nabi peringatkan, di akhir zaman itu nanti pakai jenggot itu dianggap aneh. Tapi jangan salahkan orang yang belum paham itu. Datangi dia, ini ada Nabi, ini hadis Nabi, sunnah Nabi, ya. Kemudian di mana letak hak dan batil itu, ya? Yang hak itu banyak, ya, bukan jenggot aja gitu. Nah, tadi banyak kita amalkan yang hak. Ini kita mau Ramadan, itikaf di masjid itu juga hak. 10 Ramadan terakhir itu itikaf di masjid, ya, bulan pengampunan, ya. Nah, itulah Bapak hadirin sekalian, memang saya ini enggak ahli agama. Alhamdulillah kita kedatangan ini ahli agama, ahli Al-Quran. Saya enggak ahli agama, tapi insya Allah saya pengamal agama. Amin. Semoga kita ini semua pengamal agama, pengamal rukun Islam, pengamal rukun iman. Amalkan itu, jangan teori aja. Kebanyakan teori, ya. Teori tanpa amal tidak terasa itu nikmatnya iman. Fabi ayalai rabbikuma tukadziban. Tidak terasa nikmat iman ini kalau tidak beramal. Ya. Nanti juga kita akan merasakan nikmatnya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap bernyawa pasti mati, merasakan mati. Nah, kita berusaha nih supaya mati itu nikmat. Banyak orang yang matinya itu nikmat. Saya ketemu kok di rumah sakit itu, mampu dia ingat Allah di saat malaikat Israel datang. Masya Allah. Waspada. Jadi saya ulang lagi, matan nasiaisu, manusia mati karena kebiasaannya. Makanya mulai hari ini kita berusaha untuk beribadah. Saya jadi polisi, beribadah melalui polisi. Bapak TNI beribadah melalui TNI, Bapak Bupati beribadah melalui tupok si Bupati. DPR jadikan ibadah. Makanya tahta harta wanita itu jadikan sebagai sarana ibadah kepada Allah. Masih 2 menit. Lagi jos ini. Kadang-kadang lagi jos disuruh berhenti, gak enak juga. Insya Allah, tapi saya udahlah cukup, saya rasa cukup. Saya sangat senang sekali. Doakan saya besok Selasa saya Sumsel, Sulawesi sana. Nanti ke NTB. Memang saya sering masuk ke tahanan-tahanan itu. Setelah saya di tahanan, Pak, Masya Allah, penghuninya itu mayoritas Islam. Terus narkoba itu. Penghuninya itu mayoritas Islam, cantik-cantik lagi, kaya-kaya, tapi tak ada iman pada dirinya. Maka nanti akan ditanya ini, para ulama ditanya. Satu ketika Rasulullah melihat salah seorang sahabat melihat ada kerenda yang tulisannya itu Yahudi. Lalu Rasulullah berdiri dan dia tundukkan pandangan. Tanya, ya Rasulullah, itu kerenda Yahudi, kenapa kau menundukkan pandangan? Kata Rasulullah, saya takut nanti dia meninggal masih dalam keadaan Yahudi.
nanti Allah tanya kepadaku, apakah sudah pernah dakwahku sampai ke dia? Begitu Rasulullah risaunya terhadap dakwah itu. Makanya sunnah yang paling mulia Rasulullah tinggalkan kepada kita umat akhir zaman ini adalah dakwah. Kemudian jihad yang paling mulia ditinggalkan Rasulullah akhir zaman untuk kita umat akhir zaman ini adalah sholat tepat waktu berjamaah di masjid. Jihad yang paling mulia. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, hidupku, ibadahku, matiku karena Allah seluruh segala. Jadi jangan lalaikan sholat. Sholat itu penting. Jangan yang penting sholat. Beda makna dan amalannya itu. Kita sholat itu menghadap kiblat itu wajib. Nggak bisa sambil berdiri duduk. Nggak bisa duduk baring. Nggak bisa baring pakai mata. Sholatnya nggak bisa pakai mata, pakai hati. Nggak bisa pakai hati, disolatkan. Kemudian di liang lahat kemana? Dihadapkan ke kiblat. Jangan main-main dengan kiblat itu. Kalau perlu adab-adab tidur juga menghadap kiblat. Bacalah adab-adab tidur cara sunnah Rasulullah. Subhanallah. Nah, inilah saya juga baru betulkan iman, betulkan yakin. Alhamdulillah saya tidak ada yang komplain. Dan semangat. Doakan saya nanti juga pelihara jenggot. Jangan takut. Ya. Jangan takut dengan isu-isu. Makanya perbanyak dakwah, perkuat sosialisasi, ya, perkuat komunikasi, dan perkuat silaturahmi. Jangan seiman saja. Hablum minan nas itu lihat bagaimana Rasulullah di saat menjelang wafat itu dia menyuapkan seorang Yahudi tua buta. Yahudi tua buta disuapkan oleh Rasulullah. Dibawanya makanan di jalan Madinah Al-Munawwarah itu disuapkannya. Yang mana si Yahudi buta tua tadi itu dia menghujat, jangan kau dekati itu Muhammad. Dia orang gila. Nanti kau dipengaruhnya, enggak melihat dia. Disuapin terus, enggak sepatu patah kata berkeluar Rasulullah. Satu kedua Rasulullah wafat. Kemudian Abu Bakar tanya kepada Aisyah, Aisyah apakah masih ada sunnah Rasulullah yang saya amalkan? Kayaknya kamu sudah semuanya. Oh iya, itu Rasulullah setiap pergi sholat, dia mampir itu, bawa makanan itu. Di pinggir jalan itu, menuju masjid Nabawi itu. Disuapkan olehnya. Abu Bakar langsung ambil peran itu setelah Rasulullah wafat. Langsung disiapkannya makanan, didekatinya Yahudi tua buta tadi. Disuapkannya langsung. Dipegang sama Yahudi tangannya. Kau bukan orang yang biasa menyuapiku. Enggak susah tangan ini memegang, enggak susah mulut ini mengunyah. Kata si Yahudi tadi. Dia buta, Pak. Akhirnya Abu Bakar berkata, memang aku bukan orang yang biasa menyuapimu. Karena orang yang biasa menyuapimu telah wafat. Dialah Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya Yahudi tadi menangis di hadapan Abu Bakar. Abu Bakar juga menangis. Rupanya Rasulullah itu sebelum menyuapkannya dia tahu udah buta, tua, giginya habis, ompong giginya, dilumatkan dulu oleh Rasulullah, disuapkannya dengan kasih sayang, walaupun dia menghujat, tidak sepatah-patah pun keluar menjawab hujatan itu. Akhirnya apa yang terjadi? Si Yahudi tadi, benarlah kalau gitu dia rahmatan alamin. Akhirnya Yahudi tua buta tadi bersyahadat di hadapan Abu Bakar. Kesimpulannya, datangnya hidayah itu kalau ada kasih sayang, bukan dengan kekerasan. Terima kasih. John Henry beli kopiah, hendak dipakai sholat subuh. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وفي ختام هذا المجلس المبارك نشكر الإخوة على إنصاتهم وسماعهم. وفي الحقيقة هذا الموضوع هو موضوع متشعب وما زال فيه كلام كثير
ومن أراد أن يزيد ويستزيد فيه فليقرأ كتب العلماء التي تكلمت على هذا الموضوع المهم. وأنصح شباب الإسلام أن يهتموا بالتعلم وطلب العلم الشرعي، لأنه مهم جدا، ويلتف بالناس وخاصة العوام وكبار السن، يعلمونهم التعليم الصحيح، الدين الصحيح الصافي النابع من الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. وكذلك أن يعلموا الناس برفق، وأن يعلمونهم بالحسنى والموعظة الحسنة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة. والحكمة معناها العلم، فهو السلاح الأوحد لكي نواجه خطر هؤلاء الغلاة. والموعظة الحسنة أي أنك تعظ الناس بالموعظة الحسنة المقبولة التي فيها اللطف، لا فيها الشدة التي تنفر الناس. فانظروا إلى سماحة الإسلام، هو دين التآخي ودين الترابط ودين الأخوة ودين الاجتماع، ليس دين الفرقة، كل واحد يقول أنا هو الصحيح والباقي غلط. بل الواجب أننا نتماشى مع أنزله ربنا سبحانه وتعالى، ولا نحيد عنه أبدا. وأنصح الشباب دائما أن يتعلموا، وأنصح عوام الناس أن يتقبلوا، خاصة إذا كان عقلك يقبل هذه الدعوة الصحيحة. ومن كان فيه غلو فيجب علينا أن نبين له وننصحه ونقدم له النصيحة، ولا ننسى الدعاء بظاهر الغيب لإخواننا المستضعفين في كل مكان، والدعاء بظاهر الغيب لمن وجدناه انحرف على دين الحق. فنسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم أن يصلح لنا شأننا كله، كما نسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المجلس المبارك أن يجمعنا في مستقر رحمته في دار الكرامة في الجنة في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ شبابنا ويحفظ بناتنا من كل سوء ومن كل مكروه وبلاء. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفق إخواننا في الشرطة، أن يوفقهم، لأنهم يعملوا أعمال ربما لا نعملها نحن، فهم يقومون بالحفاظ على البلد وسلامة البلد وأمن البلد، فينبغي أن نقدر جهودهم. فبارك الله فيهم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Selanjutnya beliau menyampaikan kalimat penutup, kalimat akhir, bahwa kesimpulannya bahwa pembahasan kita ini pembahasan yang penting, namun sebenarnya pembahasan tentang sikap berlebihan dalam agama dan juga radikalisme ini adalah pembahasan yang cabangnya sangat banyak dan pembahasannya sangat luas. Karena itu beliau menyarankan kepada kaum muslimin untuk banyak membaca kitab-kitab para ulama dalam masalah ini, tentunya kitab-kitab yang benar-benar ditulis oleh para ahli ilmu, bukan tulisan para provokator yang hanya memicu permusuhan dan berisikan tuduhan-tuduhan terhadap sesama kaum muslimin dengan tuduhan-tuduhan miring, tuduhan radikal dan sebagainya. Dan terutama kepada para pemuda, karena para pemuda inilah penerus masa depan umat ini. Kemudian juga para pemuda itu memungkinkan atau yang paling memungkinkan untuk mendapatkan pengaruh-pengaruh dari paham-paham yang menyimpang dalam agama. Kemudian beliau juga mengatakan, saya nasihatkan kepada antum semua untuk belajar agama ini melalui tangan para ahli ilmu, para ulama. Kemudian setelah berilmu, benar-benar mengilmui agama Allah dengan baik dan benar sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW, pemahaman yang dijamin benar oleh Allah dan Rasulnya, yakni pemahaman salaful ummah, pemahaman pendahulu umat yang saleh, yakni pemahaman para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Setelah itu maka berdakwah dan menasihati ummah dengan penuh kelembutan, baik dalam ucapan maupun sikap. Demikian juga kunasihatkan kepada orang yang belum paham tentang agama ini atau belum tahu banyak tentang agama ini, maka supaya mau menerima nasihat-nasihat dari orang-orang yang telah mempelajarinya dan telah mendalaminya, dan supaya agama Allah ini benar-benar diterapkan oleh kaum muslimin sehingga Allah meridai mereka dan Allah pun menurunkan barokahnya kepada mereka. Dan kami atau kita minta kepada Allah Ta'ala agar memperbaiki untuk kita keadaan kita, dan sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita di majelis ini, semoga Allah Ta'ala mengumpulkan kita di surganya yang luas bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Dan alangkah baiknya mereka menjadi teman. Dan beliau menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kepolisian, terutama kepada Mabes Polri yang telah dan dalam hal ini mengirim ya, personnya untuk mengadakan acara semacam ini. Dan kita tahu bahwasanya namanya polisi itu tentunya memiliki kesibukan-kesibukan yang tidak kita miliki, namun dengan menyisihkan waktu seperti ini sungguh merupakan sebuah kehormatan bagi kita bisa bermajlis dalam majlis seperti ini. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amalnya dan menjadikannya sebagai tambahan bobot di amal kebaikannya di hari kiamat. Demikian kalimat yang beliau sampaikan, dan beliau minta maaf kalau dalam uraian apa yang telah disampaikan ini ada kata yang kurang berkenan di hati. Dan kemudian beliau menutup dengan salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Dan sebelum kita tutup acara hari ini, ada pesan dari Mabes Polri untuk waktu sebentar, mungkin bisa diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Silahkan. Bapak hadirin sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang beliau jelaskan tadi jelas kita paham tentang paham tentang Islam yang benar. Terutama saya nanti akan pelajari lagi nih, nanti ke pesantren kita hubungan terus. Kemudian pesan dari Bapak pimpinan kita, Bapak Kapolri, kita komunikasi dan silaturahmi. Dan mari kita belajar menyayangi orang yang tidak kita sukai. Disinilah kesempurnaannya sabar. Nah, terus kita silaturahmi dan berkunjung. Kalau seandainya di daerah tempat Bapak ada isu atau informasi hal-hal seperti yang radikalisme itu,
Bapak cepat lapor kepada Polri, TNI, Pak Camat, kemudian ahli agama di tempat Bapak. Bapak yakin saya tahu banyak ahli-ahli agama tempat Bapak itu. Datangi mereka, nusroh mereka, kemudian kunjungi mereka, ya, supaya negara kita ini tidak seperti yang kita lihat, ya. Datangi, dan kalau bicara agama serahkan kepada ahli agama. Jangan polisi yang bicara agama, jangan TNI, tapi kalau ada polisi yang mampu, subhanallah, ya. Banyak ulama-ulama, ustadz-ustadz yang mumpuni daerah itu. Cepat Pak, adakan hubungan baik penyelenggara negara sebagai pelayan dengan masyarakat yang perlu kita layani. Jangan putus komunikasi, jangan sempat kita dimasuki isu-isu, ya. Saya sudah pergi ke daerah konflik, ya, di Aceh, di Kalbar, di Medan, di Papua, dan beberapa daerah tertentu karena isu Pak. Bahkan kadang-kadang ini yang bahaya, ini isu seiman. Kita ngaku se-Islam, seiman, kita pecah. Betul kata Rasulullah, waspada umatku di akhir zaman, nanti kalian banyak tapi kayak buih di lautan, gak ada kekuatan, gak ada kekompakan. Udah jelas tadi beliau katakan, ya, luar biasa ini, ya. Kita hari ini mendapat ceramah ahlinya Al-Quran, ahlinya Islam. Saya nanti ada telepon saya, silakan Bapak telepon. Banyak pesantren khususnya di Jawa Timur dan di Jawa Barat yang diisukan, akhirnya santrinya pulang Pak, lari. Jadi kita buatlah keberlanjutan program, tidak cukup hanya di sini. Kita sampai ke desa-desa, Pak Dan Ramil sampai ke desa, Pak Camat sampai ke desa, Pak Kapolsek sampai ke desa, ajak mereka Pak. Jadi ada keberlanjutan program setelah ini. Apalagi saya terus terang memberanikan diri menulis. Itu tulisan yang Bapak terima itu bukan saya, itu dengan tim, dengan ahli-ahli agama saya diajak. Karena mereka juga buat tulisan seperti yang dikatakan tadi itu, dibuat ide-ide baru, dibuat program-program baru yang ujung-ujungnya melesetkan yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi kesimpulannya kita tingkatkan silaturahmi. Kalau ada informasi-informasi yang apa itu, berdayakan perangkat penyelenggara negara di tempat Bapak, baik itu toga atau mastodat dan aparat yang ada di tempat itu. Komunikasi Pak. Saya rasa itu pesan Bapak pimpinan kita. Nah, kita juga Polri siap setiap saat, ya, untuk melayani Bapak, ya. TNI juga demikian, ya. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan pesan dari kesimpulan pertemuan ini, supaya kita buat keberlanjutan program. Kalau ada isu-isu yang sudah sifatnya itu yang radikal, ekstrim, isu ISIS, isu teroris, kita komunikasi dan kita doakan mereka supaya mereka mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya, dan sebelum kita tutup, kami memohon kepada Bapak Ibu tamu undangan khusus beserta rombongan untuk tidak meninggalkan tempat guna keperluan ramah tamah sebelum salat. Demikianlah jamaah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, dan kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ini